Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya kawan-kawan di channel Mr. Pancal. Kawan-kawan, bayangkan saat Anda baru saja mendapatkan tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan 100% dalam waktu 1 bulan, kawan-kawan. Ini menggiurkan, sangat menggiurkan. Tapi tahukah Anda, kawan-kawan, ribuan orang telah kehilangan banyak uang, telah kehilangan kekayaan, telah kehilangan aset mereka karena janji-janji seperti ini. Kawan-kawan, banyak data menunjukkan bahwa lebih dari 50 triliun rupiah lenyap dalam skema keuangan ilegal di Indonesia hanya dalam 1 tahun terakhir. Pertanyaannya adalah, apakah Anda bisa jadi korban berikutnya? Di dunia yang semakin dipenuhi teknologi kali ini, kawan-kawan, dan informasi serba cepat, kita sering tergoda oleh peluang keuangan yang tampaknya terlalu indah untuk jadi kenyataan. Too good to be true, angin surga. Saya tahu, kawan-kawan, siapa yang tidak ingin hidup bagaimana? Harta, punya mobil mewah, rumah megah, tabungan miliaran, dan kebebasan finansial. Tapi justru di balik impian itu, banyak orang terjebak dalam skema keuangan yang merampas segalanya. Kawan-kawan, hari ini kita akan membahas bagaimana skema-skema ini bekerja, bagaimana cara kerjanya, mengapa banyak orang yang terjebak, dan yang lebih penting adalah bagaimana Anda bisa melindungi kekayaan Anda, melindungi aset Anda, agar tidak tersapu bersih seperti kebanyakan orang sudah alami. Kawan-kawan, skema keuangan ilegal atau yang lebih dikenal sebagai investasi bodong bukanlah fenomena baru, kawan-kawan. Sejak dulu ya, mulai dari skema Ponzi hingga multi level marketing ilegal, praktek-praktek seperti ini, kawan-kawan, telah memakan banyak korban di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia saja. Modusnya berubah mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan teknologi. Ini dengan maraknya medsos, media sosial, platform trading online, dan aplikasi-aplikasi investasi. Penipuan semacam ini, kawan-kawan, semakin canggih dan semakin marak. Mereka menjadikan keuntungan tinggi dengan resiko yang sangat rendah. Menarik banyak orang yang ingin cepat kaya, dengan tekanan keuangan yang semakin besar. Mari kita kupas, kawan-kawan, bagaimana skema keuangan ini sebenarnya bekerja. Biasanya pelaku menjanjikan keuntungan tetap dalam waktu singkat. Misalnya, Anda diminta menanamkan modal sebesar 10 juta rupiah dengan janji pengembalian 20 juta rupiah dalam waktu 1 atau 2 bulan. Awalnya, kawan-kawan, investor pertama mungkin benar-benar menerima keuntungan. Tapi itu bukan hasil investasi, kawan-kawan, melainkan uang dari investor lain atau uang dari investor baru atau member baru. Sistem ini, kawan-kawan, berjalan selama ada korban baru yang masuk. Begitu harus uang terhenti, sistem berutuh, scamming, investor kehilangan dana mereka, kan. Salah satu contoh yang paling viral adalah kasus investasi robot trading yang menjanjikan keuntungan otomatis dengan teknologi AI. Faktanya, kawan-kawan, banyak investor kehilangan miliaran rupiah. Mereka terbuai oleh kata-kata seperti kecerdasan buatan, teknologi canggih, dan keuntungan pasif. Namun, kawan-kawan, di balik layar, uang mereka hanya diputar tanpa ada real trading atau perdagangan yang nyata. Mengapa masyarakat begitu mudah terjebak, kawan? Jawabannya satu, emosi dan harapan. Ya, emosi dan harapan, dua hal. Banyak orang yang merasa terdesak dengan kebutuhan keuangan, kawan. Tergoda untuk mengejar kekayaan secara instan. Ditambah lagi testimoni dari orang-orang yang terlihat sukses, pamer mobil mewah, liburan ke luar negeri, makan di restoran mewah. Semua itu membangun ilusi. Sekali lagi, membangun ilusi keberhasilan. Ini menciptakan tekanan sosial, kawan-kawan. Membuat kita berpikir, kalau mereka bisa, kenapa saya tidak? Begini, dampak dari skema keuangan seperti ini, kawan-kawan, lebih luas dari sekedar kehilangan uang. Ketika ribuan orang kehilangan tabungan hidup mereka untuk masa depan mereka, daya beli masyarakat menurun, ekonomi lokal terpuruk, dan tingkat kepercayaan terhadap institusi keuangan semakin merosot, kawan. Bahkan, banyak korban mengalami stres berat, bahkan depresi, bahkan gila, hingga bunuh diri karena tekanan finansial, kawan. Lebih mengkhawatirkan lagi, kawan. Perkembangan teknologi justru mempercepat penyebaran skema seperti ini. Nah, dengan bantuan media sosial, iklan berbayar, dan influencer, penipuan ini dikemas layaknya peluang emas, angin surga. Ini menjadi alarm bagi kita, kawan-kawan, bagi kita semua untuk cerdas dalam mengelola keuangan kita.
Dr. Rudi Santoso kawan-kawan, pakar keuangan dari UI, Universitas Indonesia. Dia menyatakan bahwa keberadaan skema keuangan ilegal seperti ini telah menciptakan generasi korban yang trauma secara finansial. Masyarakat harus lebih memahami resiko di balik janji-janji keuntungan besar dalam waktu singkat. Salah satu korban kawan-kawan, sebut saja Hendro. Dia berbagi kisahnya kawannya. Bahwa dia kehilangan 500 juta. 500 juta rupiah, setengah M, hasil kerja keras dia selama 20 tahun. Impiannya akan membeli rumah dan menyekolahkan atau menguliakan anaknya. Ini kandas seketika. Dia merasa dunia runtuh. Skema keuangan ilegal adalah jebakan yang mengintai siapa saja kawan. Tidak peduli seberapa canggih teknologi yang digunakan. Pola dasar penipuan ini adalah selalu sama, menjanjikan kekayaan instan dengan resiko yang minimal, resiko yang kecil. Kita semua mestinya harus waspada kawan-kawan, karena kekayaan yang dibangun bertahun-tahun bisa lenyap dalam sekejap. Kawan-kawan, kenapa skema seperti ini laku di masyarakat kawan-kawan? Karena pertama, ketidaksabaran banyak orang, ketidaksabaran masyarakat untuk pengen cepat kaya secara instan, tanpa bekerja harus capek-capek, tanpa menjadi pemulung, tanpa harus jadi ojek, tanpa harus bajak sawah, tanpa harus jualan ke pasar, tanpa harus nawarin barang. Ini yang pertama, pengen kaya secara instan. Yang kedua, gaya hidup kau. Gaya hidup hedon. Melihat tetangga sudah beli mobil atau bahkan ganti mobil, melihat tetangga sudah gonta-ganti kendaraan, melihat tetangga sudah gonta-ganti baju, melihat teman, tetangga, sahabat, saudara, budak liburan ke luar negeri, sering makan restoran mewah, timbul rasa pengen. Ada rasa FOMO. Seperti yang tadi saya bilang, mereka bisa kenapa saya bisa. Padahal kita tidak tahu proses apa yang mereka lalu, bagaimana mereka mendapatkan kekayaan tersebut. Kawan-kawan, kita semua harus tahu. Banyak orang pengen meniru cara kerja, misalnya seorang pengusaha sukses, miliarder, punya aset di mana-mana, punya mobil banyak, sering keluar negeri. Banyak orang pengen meniru, pengen sukses seperti dia, dengan cara kerja yang sama, kerja yang sama, modal yang sama. Semuanya plek-ketiplek sama kawan-kawan. Cara bekerjanya bagaimana, di bidang apa, mereka semua tiru dari pengusaha tersebut. Tetapi, apakah perolehan yang didapat, profit yang didapat, keuntungan yang didapat, apakah sama dengan orang ini, dengan pengusaha atau dengan miliarder tadi? Jawab tidak kawan-kawan. Kenapa? Yang mesti kita tahu adalah rezeki sudah Allah atur, rezeki sudah Allah bagi. Ada yang dibagi sedikit, ada yang dibagi banyak. Mungkin dia lagi dibagi banyak, kita dibagi sedikit. Nanti akan diputar. Kita dibagi banyak, dia dibagi sedikit, atau dia diambil. Begini cara kerja dunia sebenarnya. Kalau kita memahami ini, kita akan sabar. Kita tidak akan tertipu dengan keuntungan-keuntungan instan. Kita tidak akan tertipu dengan angin surga yang digaungkan oleh para motivator, yang digaungkan oleh para influencer, yang digaungkan oleh iklan-iklan taruhlah judi online, investasi bodong, atau robot trading, dan lain sebagainya kawan-kawan. Apalagi saat ini kawan-kawan, hati-hatilah bahwa iklan-iklan judi online sekarang banyak diselipkan dalam video-video motivasi. Misalkan motivasi apa gitu, ada tulisan, sambil ada narasinya, kemudian di paling atas atau di paling bawah diselipkan logo dari si judul tersebut. Ini juga jebakan kawan-kawan. Seperti banyak orang bahwa penjara media sosial ini sangat berbahaya. Kalau Anda berlama-lama tanpa harus memberikan waktu sendiri untuk bermedia sosial, salah satunya akan terjebak ke dalam hal seperti ini kan. Entah investasi bodong, entah judi online. Hanya ikut-ikutan. Banyak dari kita hanya ikut-ikutan tanpa tahu bagaimana cara uang itu bekerja. Misalnya ada seorang, taruhlah influencer, taruhlah dia adalah tim recruitment dari sebuah money game misalnya.
Siapapun orangnya itu. Bisa seorang kiai, bisa seorang ustadz, bisa seorang guru, bisa seorang habib. Siapapun itu orangnya, kawan. Nah, pada saat ada orang-orang yang direkrut sama dia, dan orang-orang ini siko, orang-orang ini percaya sama dia karena dia adalah seorang ustadz, dia seorang kiai, dia seorang habib, seorang lora kalau di Jawa Timur bilangnya. Maka orang ini akan ikut. Hati-hati, kawan. Dibungkus dengan agama. Kalau kita tidak berbuat demikian, kapan lagi kita akan menikmati kehidupan ini? Ini juga jebakan mereka. Kata-kata seperti ini jebakan. Kalau saya tidak nekat, kapan lagi saya harus berbahagia? Kemudian yang kedua, kawan-kawan, modus-modus mereka adalah cara rekrutmen mereka pertama adalah leveling, menyamakan nasib dengan Anda yang direkrutnya. Seolah-olah mereka punya nasib yang sama. Misalkan nih, Anda sedang punya utang. Kemudian ada seorang rekruter dari mereka datang ke Anda bahwa dia punya masalah utang begini. Akhirnya setelah ikut money gap ini, ikut skema Ponzi ini, atau ikut level marketing ini, saya berhasil melunasi utang saya. Akhirnya Anda tertarik karena merasa sama, karena Anda pengen solusi yang sama. Dia dulunya punya utang juga, saya juga punya utang, dia bisa dengan cara begini, saya juga pasti bisa dong begini. Dengan cara ini juga untuk melunasi utang saya. Banyak yang terjual seperti itu. Pengen melunasi utang dengan cepat, dan kemudian ikut money game. Salah satu contoh adalah Yagul. Banyak orang yang terjual. Dan orang-orang pintar tidak mau dikasih tahu. Hati-hati dengan modus-modus seperti ini, kawan-kawan. Yang kedua, kalau Anda punya uang, sebaiknya Anda hati-hati. Jangan menampakkan kekayaan Anda, mau di media sosial ataupun kepada siapapun di luar sana. Tetaplah hidup sederhana. Kenapa? Agar Anda tidak menjadi sasaran empuk para SJW ini, para influencer ini, para sponsor judi online, money games, skema Ponzi atau multi level marketing. Agar Anda tidak jadi sasaran. Yang nyata-nyata saja, kawan. Kalau Anda seorang petani, bertanilah dengan baik. Kalau Anda seorang pedagang, berdatanglah dengan benar. Kalau Anda seorang pegawai, bekerjalah dengan baik. Tidak perlu tergiur untuk kaya secara instan. Semakin dikejar, dunia itu akan semakin lari. Semakin dikejar, dunia itu akan semakin lari, kawan. Percayalah, Anda akan hanya mengejar bayang-bayang saja. Semakin dikejar bayangan itu, maka dia akan semakin menjauh dari Anda, kawan. Nah, kalau Anda tinggalkan bayangan Anda sendiri tadi, dia akan mengikuti Anda, kawan. Begitulah cara terjadinya. Semoga ini menjadikan pembelajaran buat kita semua, agar kita selalu berhati-hati dan tidak tergiur dengan angin-angin surga, too good to be true. Ingatlah, kawan-kawan, setiap investasi yang menjanjikan keuntungan besar dengan risiko yang kecil, ini mustahil. Sekali lagi, ini mustahil. Yang kedua, berhati-hatilah dengan hal-hal yang tidak nyata. Sesuatu yang tidak ada, barang untuk diperjualbelikan di setting haram, kawan-kawan, ini juga menjebak. Ini ada indikasi scamming untuk lari, kawan. Sekali lagi, tidak ada salahnya untuk berhati-hati. Dan yang ketiga, rajin-rajinlah belajar tentang finansial. Rajin-rajinlah belajar tentang investasi. Jangan hanya hahihi menonton video-video komedi, kawan. Ada baiknya kita punya smartphone untuk belajar. Bukan hanya untuk mencari hiburan semata. Sekali lagi, medsos adalah penjara. Sekali lagi saya katakan, medsos adalah penjara. Kalau Anda tetap terjebak di situ, membuang-buang banyak waktu di sini tanpa Anda belajar, hati-hati dengan motivasi di video pendek, kan. Ini juga membuat Anda headache. Anda terus scrolling sehingga lupa waktu, bahkan lupa waktu sholat. Terima kasih telah menonton, kawan-kawan. Semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.